Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bimoderasi, ciptakan harmoni dalam keberagaman. Dalam podcast kali ini, kita akan menjelajahi keindahan dalam keberagaman antar sesama umat beragama, yang mana di sini akan menciptakan harmoni antar umat beragama lainnya. Nah, adapun dalam adanya podcast kali ini, sebagai tugas akhir dari mata kuliah wawasan moderasi beragama yang diampu oleh Ibu Suprapti MPDI. Dalam podcast kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Lutfia Asi Aziza, mahasiswi jurusan Sastra Inggris dari UIN Radin Mas Surakarta, dan quizzer kali ini yang gak kalah kece-nya yakni Kak Irman Indarto dari Universitas Negeri 11 Maret. Oke, eh, kan sesuai topik dan judul kali ini ya kak ya, yaitu moderasi beragama, yang mana eh, dalam moderasi beragama ini nih kita nih sering banget banyak suatu penyimpangan-penyimpangan gitu. Kalau menurut dari pandanganku sih ya, moderasi beragama itu kan bagaimana cara seseorang untuk menyikapi keberagaman atau misal perbedaan itu. Nah, contohnya itu dari dalam hal agama ini. Kalau toleransi itu kan eh, sikap kita ya untuk menghadapi perbedaan itu. Nah, kalau misalnya Kak Iman ini, apa sih pandangan Kak Iman tentang moderasi dan toleransi itu? Oke, kalau dari aku moderasi itu kan lebih moderasi ya. Nah itu kan dari kata moderasi. Jadi kalau saya sih moderasi itu kayak nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi kayak cara pandang kita yang netral gitu. Dan kalau untuk toleransi itu mungkin ya emang benar ke sikapnya gitu. Sikap kita untuk menghargai perbedaan yang ada gitu. Terutama dalam beragama untuk dalam di hidup bermasyarakat di Indonesia gitu. Kalau di sini kan aku menganutnya agamanya Islam nih ya. Kalau misalnya dari Kak Irman sendiri nih apa nih? Oke, Dikasih tahu kebetulan, nggak ke iya, teman-teman? kebetulan agama aku itu aku menurut agama Katolik gitu. Oke, Katolik. Kalau di Solo ini ya kak ya, Iya, kan mayoritasnya itu umat Muslim nih ya, iya, yang mana pasti udah nggak bisa dipungkiri lagi dong itu. Nah kalau di misal di lingkungan perumahan, mungkin di lingkungan perumahan Kak Irman ini yang rata-rata mungkin mayoritasnya agamanya Muslim dan Islam juga nih, kakak nih merasa gimana ya, sebagai penganut agama yang mungkin bisa dibilang minoritas juga ya, iya. itu merasa kesusahan nggak sih untuk berada di lingkungan itu gitu? Oke, kalau menurut aku hidup di lingkungan Solo gitu ya, itu menurutku uh, orang-orangnya juga udah pada toleransi gitu. Apalagi kan dari upaya tersebut juga udah didukung pemerintah gitu. Kayak misalnya kalau hari-hari besar agama-agama lain itu kan biasanya dirayain itu di balai kota kayak Natal atau Idul Fitri gitu kan. Terus kalau dari aku sendiri, kebetulan menurutku kalau untuk beribadah juga di Solo juga udah ada beberapa tempat gereja gitu. Jadi nggak terlalu susah kalau buat mau ibadah gitu. Oke, berarti kalau misalnya kesulitan-kesulitan gitu nggak ada ya, di sini aman. Berarti di Solo itu udah dari pihak pemerintahnya pun udah mencukupi gitu ya, Iya, memfasilitasi baik benar. yang agamanya mau Islam ataupun dari Yang Kristen Katolik ya itu benar sendiri. gitu. Oke. Kalau misal dari pengalaman pribadi kakak gitu, ada nggak kesulitan atau hal lain tadi? Kalau tadi kan untuk di area lingkungan gitu aman-aman aja ya, karena Iya. dari pemerintahnya udah memfasilitasi. Tapi kalau dari pribadi kakak sendiri gitu, misalnya pernah ada kesulitan nggak sih, atau sesuatu yang bikin kakak culture shock itu dengan moderasi beragama itu di Indonesia atau mungkin di mana ya? Oke, kalau berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya mungkin ada-ada aja sih. Saya dulu aku kan emang dari kecil itu emang sekolah swasta dan swasta Katolik gitu kan. Dan emang dulu aku dari TK swasta Katolik, SD, SMP yang dan swasta Katolik, terus pindah ke SMA negeri karena kan emang mau cari peluang buat masuk perguruan tinggi negeri gitu ya kayak SNM, SBM dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya itu emang pengalaman kayak ya takut sih karena kan emang dari kecil udah hidup di lingkungan yang emang mayoritas satu agama karena Katolik gitu terus
tiba-tiba masuk ke SMA negeri yang mayoritasnya Islam, itu menurutku ya suatu struggle yang mungkin harus dihadapin gitu. Tapi menurutku itu juga nggak masalah, karena menurutku juga seru-seru aja gitu juga kalau dengan siapa aja gitu. Kalau misalnya tadi kan itu pengalaman pribadi ya Kak, Ya, pasti. Karena tadi pengalaman pribadi pasti dalam mengalami kesulitannya itu ada dong kayak cara-cara buat ngatasinnya nih gimana gitu. ya, Harus adakah sesuatu yang dilakuin nih buat biar kita eh, bisa berbaur mungkin sama yang lainnya atau mungkin dari yang agama lain pun welcome gitu buat terima kita yang beda agama juga gitu. iya. Kalau menurut aku sih sebenarnya emang ya sering kalau misal waktu di SMA negeri itu kayak diajakin kayak buat masuk ke agama Islam atau belajar agama Islam gitu ya. Jadi tapi menurutku itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Kalau iman kita emang masih kuat dan emang kayak ya itu menurutku cuma bercandaan doang gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak terlalu dianggap serius gitu menurutku. Ya udah balik ke diri kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kan tadi sikap kakak tuh gitu cara untuk menanggapi itu kan kayak cuma bercanda doang gitu ya Iya. kayak nah terus kakak tuh sering gak sih dengar-dengar tentang berita-berita bentrok gitu atau misalnya bahkan keributan antar agama sendiri gitu kayak misalnya ya kan pernah nggak ada ribut-ribut antara dalam satu agama tuh keributannya tuh agamanya sama gitu loh Iya. gitu dan mungkin dari Islam Islam kan misalnya ya agamanya satu Islam gitu ya tapi kan mereka ini juga ada kayak organisasi masyarakat dalamnya juga gitu terus kadang itu ada bentroknya juga atau mungkin di agama Bapak sendiri Kristen itu kan ada perbedaannya juga nih antara Kristen dan Protestan dan Katolik ya itu Iya. tuh suka ada bentrok juga gitu nggak sih. Ya mungkin kadang mungkin terjadi gitu ya, tapi kalau untuk detailnya aku kurang tahu ya. Kalau dari aku sendiri mungkin ya penting banget toleransi itu, entah itu dengan sama umat yang beragama ataupun dengan yang beda agama gitu. Makanya menurutku toleransi itu sangat penting gitu, biar nanti nggak ada perpecahan gitu loh di antara masyarakat Indonesia gitu. Hmm. Kalau misalnya tadi udah bahas tentang pengalaman pribadi gitu, terus cara kakak menghadapinya sendiri, baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekitar kakak. Nah, kira-kira ada nggak sih strategi-strategi yang diperlukan nih misalnya dalam masyarakat baik untuk menciptakan moderasi ini sendiri gitu atau bahkan menanamkan nilai-nilai toleransi ini sendiri nih gitu di dalam masyarakat ini gitu atau mungkin di lingkungan mungkin ya kakak ada saran kah atau misalnya apa yang perlu dibuat supaya toleransi di sekitar ataupun di Indonesia ini makin kuat gitu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ya itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Terus kayak sebisa mungkin orangnya itu bisa menerima dengan adanya perbedaan yang ada. Terus mungkin dari sisi pemerintah tuh juga harus mendukung gitu. Mungkin pemerintah juga ya mungkin lewat regulasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misal lewat kayak hari-hari besar gitu biasanya kan pemerintah tuh juga ikut andil bagian gitu. Misal kayak kalau di agamaku kayak ada Natal atau Paskah gitu biasanya ada juga kayak polisi atau tentara gitu yang mengawasi lingkungan sekitar tersebut gitu loh biar aman gitu, biar ibadahnya lancar gitu gitu dan nggak ada gangguan dari luar gitu. Jadi menurutku baik dari kita sendiri ataupun eksternalnya itu mungkin dari pemerintahnya gitu. Oke. Berarti dari pihak internal maupun eksternal harus ada dukungan ya yang Iya betul. diberikan untuk membangun moderasi dan toleransi ini sendiri. Iya betul sekali. Kalau tadi misalnya ada ajakan-ajakan untuk masuk ke agama lain nih, misal masuk agama Islam aja gitu, itu Uh, kira-kira ada yang lain-lainnya lagi nggak gitu? Oke. Gimana ya Pak Iya, ya? sebenarnya ya mungkin just FYI aja. Aku tuh sebenarnya lahir dari keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ini Gitu, beneran. Jadi emang apa namanya, mamaku tuh Kristen karena keturunan ke pure Cina gitu kan. Terus papaku tuh dari keluarga Islam gitu. Terus malah anak-anaknya tuh Takaluk semua gitu.
Oh, gitu. Jadi justru emang ini langsung moderasi iya terakhir. benar gitu. Jadi emang ya kita di dalam satu keluarga itu tetap harus toleransi gitu. Jadi emang Hmm. jadi kita merayakan semua hari raya agama Oh, gitu. jadi dalam keluarga itu justru berarti kalau misalnya kan kalau dalam Islam mungkin ada Idul Fitri atau Idul Adha gitu itu Iya. tetap dirayain itu gitu. Iya, tapi biasanya di rayanya tetap bareng keluarganya masing-masing. Jadi kayak misal ya apa sih Imlek gitu keluarga mamaku gitu biasanya sama kumpul keluarga mamaku gitu. Jadi aku ada ikut kerangka gitu. Terus kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu biasanya ada keluarga di Solo yang keluarga ayahku yang Islam gitu. Biasanya aku juga kadang ikutan gitu. Gitu. Oke, oke. Kayak gitu ya berarti Iya, kalau dari aku pribadi ya yang emang udah Islam dari lahir iya, itu kan ya ya udah ya kita eh Idul Fitri ya Idul Fitri di ini setempat gitu. Berarti kalau iya. kakak ini benar-benar kalau misalnya dari dua agama itu ikut semua gitu ya, tetap tetap Iya, dijalanin gitu. tetap jalanin gitu. Tapi kayak ya udah, menurutku agama itu jadi urusan masing-masing individu dari keluarga kita masing-masing. Maksudnya, ya udah itu personal diri kita masing-masing tanggung jawab kita Tuhan gitu loh. Jadi kayak udah nggak disuruh lagi sama orang tua gitu kayak ya ya udah gitu. Tapi eh tapi pernah nggak dapet pressure kalau kan apalagi nih misalnya keluarganya agamanya dalam Iya, gitu ya, pernah ada triple omongan-omongan loh. nggak? Oh, triple. Iya kan Kristen, Islam, Katolik. Oh, Ya, kayak gitu ada pressure-nya nggak sih kak dari misalnya pernah diomongin tetangga kak atau misalnya dari masyarakat masyarakat sekitar gitu tuh suka ada yang ngomongin nggak sih atau kayak ya udah biasa aja gitu ya? oke, kalau kebetulan kan emang aku dari tinggal di perumahan, jadi emang orang-orangnya itu pada individual gitu loh, dan kayak ya udah bodo amat gitu, jadi kayak udah urusan masing-masing per keluarga. Terus kebetulan juga tetangga aku tuh juga ada yang emang keluarganya kayak gitu, kayak beda-beda juga gitu, ada yang papanya itu kalau nggak salah Hindu atau Buddha gitu, terus mamanya tuh Katolik, jadi anak lagi di Katolik gitu. Jadi emang macam-macam sih. Gitu. Ya berarti walaupun lingkungannya individu gitu tapi mereka mungkin tetap tetap apa ya, mengimplementasikan dari harmonisasi dan toleransi itu sendiri ya. Iya bener banget gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Nah, kalau di agama aku sendiri nih ya sebagai muslim ini ya di agama Islam itu kan kita tuh punya adat ya yang biasanya setiap hari kalau ini nggak tahu ya mungkin di sini di Solo ini juga apa enggak cuman mungkin pasti kayaknya iya sih. eh kita tuh ada tradisi kalau misalnya habis Idul Fitri atau Idul Adha gitu pasti masak ketupat atau itu gitu kan Iya. umum banget mungkin ya. Nah, supaya misalnya untuk mempererat toleransi itu mungkin bisa nih di sini ini kita kadang selalu open house gitu untuk eh, apa terima tamu-tamu yang datang selain dari kayak bermaaf-maafan gitu kita juga ngundang mereka makan nih gitu di rumah kita gitu. Nah, itu tuh kayak gitu juga mungkin ya salah satu cara dari implementasi toleransi. Nah, sebenarnya tidak memungkiri juga apa harus umat muslim juga gitu. Tapi aku juga punya teman gitu, Iya. temanku juga Protestan gitu kan. Nah, kadang juga kalau misalnya eh kalau misalnya aku kayak ada perayaan dari agama gitu, misalnya Idul Fitri itu kadang aku juga suka ngajak temenku nih buat makan di rumah gitu Iya. untuk memperingati hari-hari besar itu gitu. Nah kalau dari kakak mungkin eh, ada nggak sih ceritanya juga gitu supaya orang-orang tuh mungkin antar agama ya nganggep agama ini baik gitu. Oke. Ya kalau menurut aku sih ya emang semua agama itu baik gitu Oke ya. oke Jadi oke. kayak ya mungkin baik dari versinya masing-masing gitu. Terus ya kalau dibahas apa namanya open house gitu kayak kebetulan emang kan ya ayahku emang asli Solo dan itu dulu pernah sekali jadi open house gitu jadi emang kita juga masak gitu tapi juga ada yang dikasih dari keluarga ayahku gitu loh jadi kayak kita juga merayakan di rumah gitu gitu sih terus kemarin juga apa namanya emang temen kan Islam gitu terus ada ya
kemarin waktu Idul Fitri terus kayak diajakin buat makan open di rumahnya dia gitu sangat welcome terus kayak ya udah aku terima ajakan tersebut gitu. Sebenarnya aku tahu siapa. Iya, jadi sangat seru gitu ya. Oke. Iya. Ya, kalau di agama Islam sendiri itu kan Kak kayak ada cara berpakaian gitu, ada aturan-aturannya nih ya, kayak Iya. mungkin aku sebagai muslimah gini kan kayak mungkin ya dalam norma kesopanannya gitu harus Iya. pakai hijab gitu, harus menggunakan pakaian-pakaian yang menutupi lah ada auratnya gitu, menutupi yang emang seharusnya. Nah, kalau misalnya dalam agama Kristen sendiri itu ada nggak kayak aturan-aturan khusus gitu? Nah, sama satu lagi nih, kalau di agama aku itu kan aku nggak boleh makan ini ya, Lebih. iya, B2 itu Iya. ya, gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dari agama Kakak ada nggak aturan-aturan khusus kayak di agama Islam sendiri gitu? Oke, kalau untuk aturan khusus kayaknya ya emang kalau ya emang ibadah itu emang harus sopan gitu ya, misalnya pakai Oke. kemeja, sepatu, terus celana panjang dan sebagainya. Ya rapi gitu lah. Karena kan itu emang kita mau ibadah ya berkomunikasi dengan Tuhan gitu kan. Terus kalau untuk ya mungkin untuk makanan-makanan yang dilarang itu ya aku kurang tahu detail sih, tapi kayaknya sih nggak ada gitu. Gitu. Jadi makan babi itu boleh kalau di agamaku gitu Bahkan kan. ini aku pernah lihat tuh di konten-konten di TikTok yang roti apa sih yang roti itu? Aku nggak tahu. Pokoknya pernah ada ini rosti. Iya, rosti Oh, tuh. pasti, Rosti, iya rosti, pasti, iya, heeh. ya. Itu kan pernah ada tuh kayak di TikTok tuh aku ngeliat Oh, orang Islam tuh dia cewek ya, iya, kayak nyari si roti hosti ini kemana-mana gitu kan. Ya, iya. emang si roti hosti ini diperjualbelikan kah atau emang sebenarnya nggak boleh dimakan sih? Kalau setahu kalau Dari agama lain iya, gitu. kalau Katolik tuh harusnya harusnya itu nggak diperjualbelikan gitu. Jadi emang itu suci gitu. Emang itu diterima waktu ibadah ya waktu mengikuti ya ke gereja gitu lah. Jadi emang tidak dijual secara umum gitu loh. Nah, tapi aku kurang tahu kalau di agama Kristen kayak gimana gitu. Ya mungkin itu pahalanya itu cuma hosti-hosti, maksudnya ya hosti yang roti biasa gitu. Saya kalau hosti yang diterima waktu ibadah itu biasanya diberkati dulu gitu gitu. Jadi ya emang suci dan sakral gitu lah. Ya, ya, Gitu. ya. Itu kalau kalau hosti yang bener-benernya mah itu udah ada dua-duanya gitu ya. Iya benar. Masnya sendiri, kakaknya, kakaknya sendiri pernah makan roti hosti itu nggak? Iya, jadi kalau hosti itu emang kita terima setiap ibadah gitu lah. Jadi kayak tiap kalau di agama Katolik kan harusnya ya emang ada perintah kalau apa namanya tiap hari Minggu tuh harus ke gereja gitu dan emang Oke. dan waktu ibadah ke gereja itu emang kita ada kayak kalau di Katolik itu ada sakramen ya sakramen Ekaristi gitu untuk waktu mengikuti perayaan Ekaristi itu nanti kita terima hosti itu gitu. Jadi udah pasti kalau setiap hari Minggu kalau ke gereja itu kita terima hosti itu. Jadi pasti makan hosti itu gitu. Tapi syarat buat makan hosti itu harus dibaptis dulu gitu. Gitu. Karena ya sakramen baptis itu sakramen pertama dan utama gitu yang harus diterima kalau mau jadi Katolik gitu. Rasanya gimana tuh Kak? Ada manis-manisnya kah? Atau ada pahit-pahitnya? Atau gimana tuh? Menurutku rasanya kayak tawar gitu sih, jadi kayak nggak ada rasanya gitu loh. Jadi nggak manis, nggak pahit atau nggak asin atau gimana gitu. Jadi kayak ya tawar gitu, Banget. gitu. Kayak roti apa tuh? Bisa diibaratin nggak? Apa ya? Nggak tahu sih. Tipis gitu biasanya, tipis lingkaran gitu. Oke, oke, oke. Oke, balik lagi ya kan, namanya dalam beragama ini pasti semuanya kan udah ada aturannya dalam Iya. kalau di mungkin kalau dari agama Islam sendiri kan sudah ada aturannya dalam Al-Quran ya dalam kitab sucinya umat Islam. Nah, kalau di agama Kristen dan Katolik mungkin udah ada aturannya di kitab Injil sendiri Iya. gitu. Nah, jadi semua aturan yang memang dijalankan atau dilakukan gitu dari agama masing-masing ya itu semuanya balik lagi di kepercayaan dan dari kitab dan sumbernya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke sesi main game. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan 3 buah yang berbentuk bulat. Itu. Nah, ya udah. Yang berbentuk Ini bulat. kita nggak tahu gimana. Iya, Oke. yang berbentuk bulat atau tidak berbentuk bulat? Yang berbentuk bulat. Yang berbentuk bulat.
Jeruk. Ya, terus Dikasih waktu nggak sih? manggis. Jeruk biji. Betul. Oke. Oke. Siap. Yang kedua, sebutkan 3 nama negara yang dimulai dari huruf B. 3. B. B. Ya. Nah. Menuliskan. Aku. Oke. Belanda, Brunei, Belgia. Asik. Semester akhir udah mikir skripsi. Udah nggak mikirin kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah, Pluto merupakan sebuah planet? Benar. Aku benar. Oh my god. Yang sekarang matematika ya. Insya Allah. 20 ditambah 35 ditambah 5 dikurangi 10. 50. Oh iya. Iya. Gimana sih Bib? Gimik dong itu gimik apa sih apa? Manajemen aja. Pertanyaan terakhir ya. Hewan apa yang terdiam? Ini jebakan pasti. Yang mendiam. Iya. Apa? Kasih clue dong, kasih clue. Kalau speaker dibikin gak ada suaranya, berarti apa tuh? Ya baik. Aduh. Di mute. Semut. Oke. Yang paling pemenangnya adalah Gitu ya. Oke, jadi tadi kan kita udah ngobrolin banyak topik nih ya Kak, dari mulai moderasi beragama, terus ke toleransi beragama, bahkan ke pengalaman pribadi mungkin. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa aku ambil kali ya, kalau jadi kita sebagai umat beragama, kita semua harus menerapkan moderasi beragama dan toleransi dalam diri kita masing-masing, yang mana ini bertujuan untuk menciptakan harmoni, terutama dalam lingkungan masyarakat ataupun baik dari pribadi kita sendiri. Mungkin dari Kak Irman sendiri ada yang mau disampaikan sebelum podcast ini berakhir? Oke, kalau dari aku sih mungkin emang ya moderasi atau toleransi itu sangat penting gitu ya, dan harus diterapin di masing-masing diri kita sendiri gitu, entah itu sesama umat beragama atau beda agama atau ya pemeluk agama lainnya gitu. Kalau dari aku mungkin itu aja sih. Baiklah, terima kasih untuk Kak Irman sudah berkenan untuk hadir di podcast Bimoderasi kali ini, episode serunya perbedaan. Nah, kami dari tim Bimoderasi pamit untuk undur diri. Podcast Bimoderasi, ciptakan harmoni dalam keberagaman. Bye-bye!